Mikrofonnya udah dicoba-coba nggak bisa jalan terus. Sekarang kita langsung mau mulai webinar di hari Selasa ini mengenai basic copywriting. Kenalkan, saya Degan Maulidi Pratama, content creator dari Bisa Design Academy. Pada webinar sekarang yang membahas basic copywriting, kita bakal memahami gimana pengaruh copywriting yang besar pada skema keberhasilan bisnis yang sedang dijalankan. Copywriting itu bisa jadi salah satu unsur pemasaran yang kuat, yang paling sedikit diminati, paling sedikit mendapat perhatian. Tapi copywriting justru sangat berpengaruh pada keberhasilan bisnis yang dijalankan. Kalau kalian lagi berkeinginan buka usaha atau sedang lagi mengevaluasi usaha yang sudah dijalankan, maka copywriting adalah satu kewajiban yang harus kalian lakukan. Minta share screen-nya. Tolong minta share screen-nya yang Degan Mauludi, bukan yang Degan Mic-nya. Pertama-tama kita bahas soal pengertian copywriting. Bicara pengertiannya, maka ada baiknya kalau kita menelusuri artian per bagian katanya. Kata copywriting terdiri atas dua kata, yaitu copy dan writing. Copy artinya konten berupa kata-kata yang dibuat dengan tujuan pemasaran. Konten tersebut bisa saja kalian temukan di halaman web, sosial media, tagline, atau dalam bentuk lain. Jadi, copy dapat diaplikasi dalam banyak bentuk. Jika copy itu dibacakan, misalnya dalam sebuah iklan, maka bentuknya menjadi suara, bukan lagi teks. Copy di sini bukan tentang copy yang artinya salinan ya, seperti copy paste. Lalu copywriting merupakan teknik yang digunakan untuk membuat copy, sedangkan copywriter adalah orang yang membuat kopinya. Yang dimaksud tindakan yang diinginkan, pengertian tadi dapat berupa pembelian produk, pemesanan jasa, pendaftaran subscriber, atau pendaftaran anggota. Jadi tindakan itu dapat diartikan dalam banyak bentuk. Nah, tindakan yang diinginkan itu biasa disebut dengan konversi. Dapat dikatakan copywriting ibarat mempekerjakan seseorang untuk mempromosikan produk kepada semua konsumen.
Yang membedakan adalah jika tim penjualan hanya berhubungan dengan satu persatu konsumen, maka copywriting bisa diterapkan dalam berbagai media pemasaran, seperti teks pada landing page, post media sosial, headline, dan meta deskripsi. Di zaman yang serba teknologi digital seperti saat ini, copywriting masih dianggap sebagai suatu hal yang penting. Selain bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, cara ini juga bisa diterapkan dalam membuat suatu naskah video ataupun podcast. Tujuan copywriting. Tujuan copywriting adalah konversi, yaitu membuat orang melakukan tindakan yang Anda inginkan. Selain itu, tujuan utama copywriting juga adalah agar Anda bisa meningkatkan efektivitas suatu promosi. Karena tanpa adanya teknik copywriting, maka kemungkinan besar Anda hanya akan mengalami penjualan yang rendah, traffic pengunjung yang stagnan, tidak ada respon di media sosial, jarang dibacanya artikel blog atau jarang dibagikan, sedikitnya pengunduh e-book, daftar email list sepi, dan lain-lain. Lalu juga ada istilah yang sering disamakan dengan copywriting, yaitu content writer. Content writer adalah penulis profesional yang menghasilkan konten yang menarik untuk digunakan online. Pengertian content writer merupakan pengertian yang saya ambil dari studi.com. Sejarah copywriting. Sejauh penelusuran saya, tercatat bahwa teknik copywriting telah digunakan sejak tahun 1870-an, dan bapak copywriting dunia adalah John Emery Powers. Dia adalah copywriter pertama di dunia yang bekerja full-time dan bukan paruh waktu. Pada tahun 1870-an, John Emery Powers mulai menulis iklan sebagai pekerjaan paruh waktu. Kemudian, pada Mei 1880, ia pindah ke Philadelphia untuk bekerja di toko Grand Depot. Berkat keahliannya, pendapatan toko tersebut meningkat 2 kali lipat dari $4 juta menjadi $8 juta. Jenis-jenis copywriting. Yang pertama ada direct response copywriting. Direct response copywriting adalah copywriting yang berfungsi guna memperoleh tanggapan langsung dari konsumen. Contohnya, seperti mengarahkan mereka untuk mengklik tombol CTA atau call to action, yaitu berupa sebuah ajakan atau dorongan untuk melakukan tindakan, berlangganan e-book, membagikan suatu konten, dan lain-lain. Umumnya jenis copywriting digunakan di landing page, homepage, iklan media sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada marketing copywriting. Marketing copywriting adalah copywriting yang fokus dalam menawarkan suatu produk, memberikan suatu solusi pada konsumen, dan menyampaikan manfaat suatu produk. Tujuan akhirnya dari jenis copywriting ini adalah meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan. Umumnya jenis copywriting ini digunakan di email marketing dan homepage. Yang ketiga ada brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Selain itu, jenis copywriting ini juga yang membedakan suatu brand dengan kompetitornya. Contoh, seperti slogan atau tagline brand. Umumnya, copywriting ini digunakan pada suatu logo atau halaman about us. Yang keempat ada SEO copywriting. SEO copywriting adalah copywriting yang fokus dalam menarik perhatian konsumen dan juga memposisikan konten Google. Copywriting ini pun ditulis dalam memenuhi seluruh persyaratan SEO. Umumnya SEO copywriting digunakan dalam deskripsi produk, landing page, dan juga kategori suatu produk. Yang terakhir ada technical copywriting. Copywriting jenis ini lebih berfokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Umumnya, jenis copywriting ini digunakan pada produk kecantikan, teknologi, ataupun produk kesehatan. Cara-cara membuat copywriting. Nah, walaupun copywriting terdengar seperti seni daripada teori, maka ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan agar teks menjadi lebih menjual. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar teks bisa lebih menjual. Pertama, yaitu pelajari dulu produk atau layanan kalian.
Tanpa mengenali produk, konten, ataupun layanan jasa yang kalian tawarkan, kalian tidak akan bisa memasarkan dengan baik. Itulah kenapa mempelajari produk menjadi bagian dari belajar copywriting. Hal ini juga tidak hanya berlaku untuk copywriting saja. Untuk Anda yang bertanggung jawab dalam mempromosikan bisnis pribadi maupun mempelajari hal ini, kecuali jika Anda adalah orang yang menciptakan barang tersebut. Setelah selesai mempelajari barang yang Anda jual, sebaiknya tuliskan informasi yang sudah diperoleh ke dalam deskripsi. Hal ini dilakukan agar Anda memiliki referensi dalam proses penulisannya, agar lebih memudahkan Anda dalam membuat produk deskripsi, maka Anda harus mengetahui keunikan produk Anda, fitur unggulannya, dan manfaat yang Anda peroleh dari konsumen dari fitur tersebut. Yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Mengenali audiens sama pentingnya dengan sama memahami produknya sendiri. Karena inti dari copywriting bukanlah keuntungan yang Anda peroleh, tapi manfaat yang akan audiens dapatkan saat menggunakan produk Anda. Bayangkan saja jika ada orang yang menawarkan sepatu futsal pada Anda, padahal Anda adalah seorang pemain badminton. Pasti penawaran tersebut menjadi sia-sia. Selain itu, memahami audiens juga berguna untuk membuat teks pemasaran yang bisa terdengar lebih personal atau tepat sasaran. Jika Anda melakukannya dengan baik, besar kemungkinan akan banyak orang yang tertarik untuk membeli produk Anda. Yang ketiga, tentukan headline yang memikat. Sebanyak 8 dari 10 audiens hanya akan membaca headline ataupun judul Anda saja. Itu artinya Anda harus mampu membuat judul yang sangat menarik perhatian. Dalam hal ini, Anda memerlukan tingkat kreativitas yang tinggi agar membuat headline dapat bisa menarik. Tapi prakteknya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Untuk membuat headline yang menarik, Anda harus menjelaskan manfaat yang Anda tawarkan, membuat mereka untuk segera membeli, serta mencantumkan presentasi yang menarik. Yang keempat, tulis copy yang berkualitas. Walaupun headline dan lead adalah suatu bagian yang sangat penting dari teknik copywriting, namun Anda juga tetap harus memperhatikan bagian utama penulisan atau yang biasa disebut dengan copy. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat copy yang berkualitas adalah dengan menggunakan kata ataupun kalimat yang sederhana, menulis untuk satu orang saja, menjelaskan manfaat audiens, dan juga memanfaatkan subheading. Yang kelima adalah dukung headline dengan lead yang menarik. Headline atau judul tentunya harus mampu menarik audiens, karena mereka berada di barisan terdepan. Namun belum tentu orang tertarik untuk membaca artikel, newsletter, ataupun landing page Anda lebih lanjut setelah mengklik judulnya. Untuk itu, suatu headline yang menarik harus bisa didukung dengan lead atau paragraf pembuka yang juga menarik. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat lead yang menarik adalah dengan menunjukkan empati, memulai dengan fakta, atau membuat audiens menjadi sangat penasaran dan dibawa dengan emosionalnya. Yang terakhir adalah akhiri dengan persuasif. Apapun tujuan dari teks copywriting Anda, pada bagian akhirnya Anda tetap harus menyertakan ajakan untuk melakukan suatu aksi yang Anda inginkan. Baik itu aksi untuk membeli produk, subscribe konten, daftar newsletter, dan lain-lain. Membuat ajakan ini Anda harus menggunakan CTA atau Call to Action. CTA adalah suatu tombol, banner, ataupun formulir yang isinya tentang perintah pada audiens Anda. Pada website layanan digital, beberapa contoh CTA biasa digunakan adalah daftar sekarang, atau coba sekarang, atau mulai sekarang. Tapi ada baiknya CTA yang Anda buat tidak hanya tentang mendorong audiens dalam memberikan komitmen mereka saja. Di saat yang bersamaan juga harus memberikan manfaat kepada audiens Anda. Kesimpulannya adalah, jadi, copywriting adalah suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens. Di dalamnya melakukan berbagai tindakan yang memang kalian inginkan.
Beberapa jenis copywriting yang banyak digunakan adalah direct response copywriting, marketing copywriting, brand copywriting, CEO copywriting, dan technical copywriting. Agar copywriting Anda mampu menarik banyak audiens, maka Anda harus bisa mempelajari produk layanan Anda, memahami kebutuhan audiens, menentukan headline yang memikat, mendukung headline yang menarik, menulis copy yang berkualitas, dan mengakhirinya dengan kalimat yang persuasif. Hal penting lainnya yang Anda harus ingat adalah kegiatan copywriting ini tetap memerlukan anggaran pemasaran. Walaupun tidak terlalu banyak, anggaran ini harus bisa Anda kelola dengan baik dan mencantumkannya secara rapi di laporan keuangan Anda. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan. Tunggu sampai 16:42. Kalau misalkan tidak ada, akan saya tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sekali jika dari awal keterlambatannya karena ada kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.